Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaya Agustin dengan NIM 64220827. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh harga kualitas terhadap minat beli kopi keliling. Sekarang kita akan masuk ke SPS-nya. Di sini sudah ada datanya. Di sini sudah ada variabel view-nya. Lalu kita akan masuk mencari uji validitas. Uji validitas itu apa sih? Pertama uji validitas itu uh, uji validitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan sejauh mana satu instrumen pengukuran seperti kuesioner, tes, dan atau skala benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, uji validitas memastikan bahwa data yang dikumpulkan melalui instrumen tersebut menang akurat dalam mempresentasikan konsep atau variabel yang ingin diteliti. Pertama kita masuk ke analyze. Corel ini kita pindahkan semuanya. Lalu klik OK. Lalu ini dia datanya. Kesimpulannya adalah kolom coverage, item, dan total coverage dibandingkan dengan tabel R. Misalnya R tabel sama dengan 0,3. Jadi nilai korelasi kurang lebih dari tabel R dan SIG itu lebih kecil dari 0,5 yang dinyatakan valid. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menyesuaikan sejauh mana suatu instrumen pengukuran seperti kuesioner dan tes menghasilkan hasil yang konsisten dan stabil dan dapat diandalkan ketika digunakan berulang kali atau dalam kondisi yang berbeda. Dalam kata lain, uji reliabilitas memastikan bahwa jika instrumen yang sama ditetapkan pada subjek yang sama atau kondisi serupa, hasilnya akan tetap serupa atau sangat dekat. Lalu kita masuk ke SPS-nya. Lalu ke analyze, ke regression, cari reliability regression. Nah, ini dia data dari mencari reliabilitas regression reliability analysis.
Kesimpulannya, karena nilai lebih besar dari 0,7, maka instrumen dinyatakan reliabel, dapat dipercaya, dan layak digunakan dalam penelitian. Nah, sekarang kita akan masuk ke uji korelasi. Uji korelasi adalah metode statistik yang digunakan menentukan kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan kata lain, uji ini membantu kita memahami apakah perubahan pada satu variabel cenderung disertai dengan perubahan pada variabel lain dan seberapa kuat hubungan tersebut. Ini dia datanya. Eh, di sini total Y-nya ada di 679. Eh, di total X1, total X2 ada di 724, total Y-nya ada di 45. Jadi kesimpulannya, terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel X dan variabel Y. Artinya, jika variabel X meningkat, maka variabel Y juga cenderung meningkat. Regresi parsial. Apa sih uji regresi? Itu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis atau memodelkan hubungan kausal sebab akibat antara satu atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Tujuan utamanya adalah untuk satu memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Dua, memahami bagaimana perubahan pada variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Ini sudah ada datanya. Ini nilai N-nya 45. Ini hasilnya. Lalu kesimpulannya, masing-masing variabel dependen memiliki nilai sig itu lebih besar dari 0,5. Contoh X1 sig-nya itu 0,004. X2 sig-nya itu 0,002. Kesimpulannya, setiap variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen secara individual. Selanjutnya kita akan masuk ke uji simultan. Ini dia data simultan. Kesimpulannya, nilai F sama dengan 3,6545 dan signifikannya 0,00. Kesimpulannya, terdapat pengaruh stimulan yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi layak digunakan. Sekarang kita akan masuk ke uji koefisien determinasi. Uji determinasi adalah pengujian dalam analisis regresi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen atau bebas secara bersama-sama dalam menjelaskan variasi atau perubahan pada variabel dependen yang terkait. Nilai koefisien determinasi biasanya dinyatakan dengan simbol R pangkat 2 dan berada dalam tentang 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, semakin besar proporsinya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model tersebut.
Kita masuk ke SPS-nya. Datanya nilai F-nya itu 2,8664. Ternyata 760. Jadi penjelasannya R square sama dengan 0,596. Kesimpulannya sebesar 59,6% variabel dependen dapat disediakan oleh variabel independen dalam model, sisanya 40,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.